Selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Kami membahas isu-isu yang sebenarnya kita tahu ada di sekitar kita, namun kita seolah menutup mata akan keberadaannya atau the elephant in the room. Saya kedatangan bukan hanya satu, tapi 4 perempuan hebat yang lahir dan besar dalam keluarga politik. Mereka adalah Fitri, Mia, Yana, dan Sekar Tanjung, putri dari politisi senior Akbar Tanjung dan Nina Tanjung. Kita membahas cinta, sisterhood, girl power, and no politics. Inilah Uncensored with Andini Effendi. Yang paling tua dulu adalah Fitri. Siapa kamu? Ceritain. Oke. Lahir kapan? Di mana? Fitri. Fitri Krisnawati Tanjung. Aku lahir bulan Juli tanggal 24 tahun 82. Kita seumuran, aku sama Fitri, tapi dia selalu manggil aku Mbak for some reason. Kebiasaan. Oke. Tapi mulai hari ini aku akan manggil Andini. And then aku Leo, papa juga Leo, dan aku dari dulu passion banget tentang pendidikan. Tentang pendidikan. Dan ini fun fact, dulu dia kepala sekolahnya adik aku. Iya, aku ngajarin. Kamu ngajarin bukan kepala sekolahnya? Belum. Oke. Dulu itu aku masih baru belajar dari gurunya. Oke. Adiknya Andini. Oke, dan setelah itu kamu jadi kepala sekolah, iya, right? Beda sekolah. Iya. Oke. Terus aku seorang ibu. Dari berapa anak? 4. Anaknya jenis kelaminnya? Cowok semua. Cowok semuanya. Kalau Mia share, who are you? Mia Tanjung. My name is Karmia Krisanti Tanjung. I'm a Capricorn. She mentioned she's a Leo. I was born in December 86. Jadi kalian beda 4 tahunnya. Kita bedanya 4 tahun. Apa lagi ya? I'm a mom. Ya. Children. Satu yang pertama perempuan. She is 7 years old. And then Kamu kenapa ngeliat ke dia waktu nanya ingat umur anakmu? Just making sure, confirming that I'm not crazy. Dan yang anak keduanya laki-laki, he is going to be 2 years old. Okay. And then sekarang aku bilangnya I work in a financial industry. So you may call say an investment banker. Okay. And Dan kamu jago nyanyi. I really like to sing. Iya. Wajib nyanyi. Singlenya tolong. Singlenya. Punya single di Spotify. I really judulnya Magic by Mia Karamia. Harus cek Magic by Mia Karamia, guys. Oke. Itu yang penting. I guess That's an overview. That's an overview of Fitri dan Mia and Yana. Go ahead. Oke, aku Triana. Triana tuh fun fact karena anak ketiga ya. Triana. Oh, I see. Okay. Oh, dan kita dong, anaknya dari mana? Oh, Triana, anaknya itu karena pada saat aku lahir itu nggak jauh setelahnya sebelumnya. Bertepatan on the day ya. Itu bertepatan dengan Lady Di berkunjung ke Indonesia. Oh, really? Berarti tahun berapa? 89. November 89. So I'm a Scorpio with a Capricorn rising. Harus ada kayak yes. Pronunciation-nya nggak usah ya. She, her. She. Okay. Pronouns. Ya. Oh, itu sekarang. Oke. Kalau bagiannya Fitri cukup Leo. Or like dia bilang dia apa Capricorn and Scorpio with a Capricorn rising. Okay. Kalau anaknya nanya, biasa apa yang meme, if your son asks, Mom, what time did I was born? I was like, get away from that girl. Don't trust that girl. Don't trust that girl. So yeah, I'm also a mom. Aku punya a little girl. She's 5 years old. So Namanya cute. Amara. Terus secara pekerjaan, I consider myself a sustainability professional. Aku identify myself passion dan interestnya tuh corporate sustainability. Karena I understand kayak footprint perusahaan besar, jadi kalau ada gerakan di bidang sustainability itu impact-nya juga besar. Wow. So that's me. I also like to bake and cook during my free time. Kasih tahu dong ininya apa Instagram handle-nya buat granola.
good old days. Yeah, exactly. The best granola and Granolas and overnight oats and just like any baked goods. the best di Jakarta ada di ini. Instagram dan Tokopedia. Oke, Sekar, go ahead. Oke, hai Mbak Nini. Hai. Aku Sekar Krisnauli Tanjung. Mungkin fun fact juga dari nama aku, itu sebetulnya representatif dari pejabat. Oh. Bukan karena kita anak pejabat, tapi karena peranakan Jawa Barat. Nama Sekar itu kan dalam bahasa Jawa artinya bunga. Kris itu nama keluarga kami dari Solo. Kemudian Nauli itu dalam bahasa ayah kami itu artinya yang indah. Jadi betul-betul kombinasi antara kedua itu gitu. Oh wow. Objektifnya adalah untuk Karena kita yang bertiga nggak ada nama unsur Sumateranya. Pas ada anak yang keempat kayak, kok kayak semuanya namanya Jawa, ada Sumatera dong, jadi Sekar Krisnauli. Oh, itu pun juga nggak kelihatan Sumatera bangetnya sebenarnya kan? Jadi kamu lahir tahun Aku berapa? lahir tahun 96. So you're the baby in the family. The baby, but I'm also the largest. Paling tinggi. Paling tinggi. Yang paling tinggi. Ya. The youngest, but not the smallest. Definitely not the small. Definitely not the smallest. I'm not a mom yet, but Yeah. I've grown up with children all my life. Yeah. I became a aunt when I was 8 years old. Actually, when I was 9. So I've had children all around me. I consider myself as a comms professional. Also am a founding member of an organization that works on child literacy. And I work a lot with my sister Fitri as an educator. Banyak banget aku tektokan cross check ini materinya bener nggak nih kalau misalnya kita mau ngomongin hal-hal berbau literasi ke anak-anak. Oke. Jadi passion kamu apakah lebih komunikasi atau pendidikan? Kayak bisa dibilang dua-dua itu ya. Oke. Dua itu I really like those two. My skill sets would say I'm more of a comms person. But issue based, I'm passionate about education, women empowerment, and also just youth activation. Oke, interesting. Nah, aku tuh penasaran banget. Even though aku tahu ceritanya, but I don't really know, gitu loh. You know, karena kita nggak pernah yang duduk bareng terus kayak, tell me about yourself, gitu, iya kan? Kita kan ketemunya kalau Lebaran, halal bihalal, that's it, right? Tapi aku penasaran banget kayak the dynamics between the four of you, yang bedanya juga lumayan dari 1 ke 4. Terus you guys are very like, of course very well educated, tapi very empowered. Ya, kemudian kayak gue nggak pernah denger cerita kalian berantem. I guess like I just wanna know like dari keluarga gimana sih treatmentnya papa, mama. Papa kan udah sibuk dari zaman dulu nih, sibuk banget dari Golkar, di politik lah gitu in general. Like deket nggak sama bokap? Deket Banget. Serius, deket banget. Deket. Tapi kalau papa tuh ya aku ngebayangin politisi, terus orang Sumatera Utara pula gitu kan ya. Ekspresif nggak sih kalau showing his emotion, affection gitu. Ya, dari Mia, dari Yana gimana? Kalau ke Sekar aku tahu karena aku udah lihat tuh perjalanan dari kamu lahir. Ekspresif sih. Iya, Aku aku untuk seorang laki-laki, maksudnya as a man, a powerful man, and then someone who's from North Sumatra who is known to be like very strong atau like kayak gimana gitu. My dad is very loving. Masa? Very- Kalau marah nggak gitu? Marah ya marah. Kalau marah ya Sumatera, of course gitu. Marahnya nggak sayang-sayang. enggak. You can take a guy out of Sumatera. Buat seorang politisi yang terkenal sangat Oh, itu iya. orang Sumatera itu Iya, iya. Enggak. Tetap Batak ya, Nek? Kalau ada energi. Tetap energi mercon gitu. Energi merconnya tetap ada. Oke, tapi Tapi kalau when it comes to affection, when you ask how he's expressing his feelings to his daughters, I think it's very affectionate. bilang I love you gitu nggak? I love you sih enggak, tapi cium tangan. Oh, dia yang cium tangan? Tangan, gandeng. Kalau pergi sama kita, siapapun yang sebelah dia pasti dia gandeng tangannya. Sampai sekarang loh. Sampai sekarang. Oh ya? Oh, pun udah pada punya anak nih. Oh, udah punya anak. Iya. Kalau kita ada yang siapa Mbak Yana datang cantik banget gitu, pasti dicium tangannya. Aduh, cantik sekali anak Bapak. Oh ya? Iya. Sampai He's very sekarang. loving, very He's sweet. very loving. Oh, that's very very sweet banget. Iya, ini menarik. Aku pengen ngomongin soal kalau dia include kalian karena I witness it myself. Ada di panggung kamu, ya kan, gitu. Siapa yang paling sering ikut papa aktivitas politik?
Sekar ya? Sekar kali ya. Aku self-proclaim lah. Oke, coba cerita itu awalnya gimana? Papa yang ajak kah? Ini selalu dari papa yang ajak. Papa mama memang punya kebiasaan untuk mengajak anak-anaknya ke kawinan. Iya itu. Aduh, Mungkin karena aku yang paling kecil dan belum nikah gitu kan. Jadi akhirnya paling bisa diajak kemana-mana. Iya. Atau paling nggak kalau kakak ini nggak bisa, ada yang ini, ada yang nggak bisa, ada ini. Kalau kan nggak ada adik. Jadi kalau aku nggak bisa, ya nggak bisa. Tapi kalau aku diawali dengan kawinan. Jadi di umur 12 tahun itu aku sudah bisa menggunakan kain dengan sangat rapi. Wow. Sangat terbiasa dengan itu. Ya kita semua kayak gitu ya. Udah bisa seperti itu. Selain daripada kawinan, itu tentunya kan papa banyak kegiatan organisasi juga ya Mbak, dari Golkar, HMI dan lain-lain. Nah itu kita juga sering diajak sih. Iya. Dari situ mungkin kalau buat aku secara pribadi itu adalah pintu pertama aku melihat dunia organisasi ya. Belum terlalu memahami bedanya organisasi biasa sama organisasi politik itu seperti apa, tapi dari situ akhirnya kita banyak belajar juga sih tentang dinamika itu. Iya. Dan berarti sering ada diskusi soal apa sih yang sedang terjadi saat ini. Iya banget. Itu all the Itu time. dinner conversation. Dinner conversation since Iya, we iya. were very young, it's actually talking about current political situation. Yang benar. Dari kalian masih bocil udah ngomongin politik. Tertarik. Ya soalnya secara naturally kita grow up di lingkungan itu Politik, gitu betul. Mbak. Karena papa juga seperti yang sekarang bilang dan Kak Fitri bilang dan kita semua setuju, kita kan terikut serta dalam dunia beliau secara tidak langsung. Misalnya nih kayak kegiatan seperti buka puasa setiap tahun itu ada, dan itu nge-hostnya dari ada yang Golkar, lalu ada HMI, lalu ada juga yang dari Sorkam yaitu kampungnya papa gitu. Jadi kita tuh ya that's all we know growing up, that's all we know. Memang kita jadi tahu oh memang ayah saya itu memang berorganisasi, tokoh gitu. Jadi kita secara otomatis ada di dalamnya gitu. Terus kan kita lihat di TV, lihat baca berita gitu-gitu kan. Jadi, it's like natural aja gitu pas nyampe. Iya. Kalau apa namanya mama gimana? Mama juga sangat, mama tuh kan orangnya juga sangat passionate terhadap sejarah. Betul. Mama Itu yang nggak orang tahu loh sebenarnya. Mama tuh punya yayasan yang fokus dalam pengembangan Budaya. sejarah, Cultural preservation. restorasi rumah tua. Bahkan waktu itu yayasannya Mama tuh yang pertama kali menayangkan pertunjukan barongsai waktu itu pas Gus Dur ya presidennya itu. Dan jadi bener-bener omongan obrolan kita sehari-hari sama papa mama tuh kalau nggak seputaran politik, seputaran sejarah dan budaya, sosial dan budaya. Iya. Pokoknya udah kayak berita Mbak. Oh ya ampun, udah kayak majalah Tempo itu. Ada rubriknya, iya kan? Nanti kalau papa tiba-tiba ngomong, Intense banget. kayak ngomong tiba-tiba kayak ada barongsai itu ya dia dengan sejarah bahwa loh kaum Tionghoa itu memang sudah lama sekali di sini begini. Nanti Jadi jelasin nanti gitu. jelasin kenapa begini, kenapa Gitu. begini, kenapa begini Sampai gitu. Belanda dulu pas zaman Belanda gimana? Bagaimana, Nanti, gitu. nanti papa bisa nyambungin lagi. Iya. Itu jadi waktu itu nanti pergerakannya Waktu secara politik ini lagi begini Iya, begini seru sih. gitu. Conversation could go from like A to Z Z. from Iya. all different Iya. angles. Oh wow. Iya. But it's all Indonesia gitu kayak Mungkin kalau orang lihat kayak berat banget. Kayak boleh nggak makan aja. kayak karena mereka sibuk banget kan Mbak, and then we were always like ya berdua lah walaupun berantem terus sih Mbak. Waktu kecil tuh berantem terus gitu. Tapi Yang paling sering berantem kayak kalian kita berdua. berdua. Love and Ketiga keempat malah enggak. aku sama Yana jarang. Kayak dulu lah waktu kecil kayak. Ya kayak waktu Bukan kecil berantem gitu. tapi intervensi. Iya. Everyone sekarang itu intervention. Situation room now ya. Maybe how I met your mother gitu kan kayak datang-datang kayak intervention. Iya. Oh lucunya. Iya, jadi kayak pas pulang dan melihat karena aku terlalu sangat sama kita keluarga emang deket banget kan Mbak. It's like
this is my main crew. So This is your tribe, man. like if you cannot get along with one of my sister, you're not my friend. It's very hard kayak punya teman Bener ya, gitu. temennya satu tuh temen semuanya. Iya. Bener, Oh, itu ya. bener. Aku Kayak, lihat. I mean siapa ya? Kayak Rama. Rama, gitu. iya. Rama is like Kayak temen Ini Rama Dauhan guys. Ya. semuanya gitu. Kayak nanti temannya Kak Fitri yang mana juga kenal semuanya. Kayak temannya Yana, Rio gitu kayak Nyambung, semuanya harus nyambung. bisa Jadi, kayak pergi tanpa aku aja juga nggak apa-apa gitu. tapi jadi teman semuanya. Kayak udah nyaman aja gitu. Nah baru ke Jakarta and then lihat pertemanan, lingkungan dan segala macam baru menyadari bahwa ya kayak itu tadi kayak ayo yang ternyata kita pikir sangat biasa itu ternyata ya not everybody. Literally kalian dari eranya Soeharto Iya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan ilmu ini sebenarnya aku ngerasa banget dimanapun kita berada, yang luxury buat kita sekarang itu ilmu penempatan diri. That's exactly Gimana what tuh I maksudnya ya? Ya, karena kita selalu tahu kita selalu dengan environment berbeda-beda gitu ya. Maksudnya bisa tiba-tiba kita di luar negeri gitu kan dengan yang sesama privilege semua. Bisa di kantor professionals kita menjadi karyawan gitu ya, kita menjadi pekerja. Bisa di rumah kita menjadi host dari banyak orang gitu. Bisa kita menjadi we're so used to playing Jadi sekretaris, jadi sekretaris sekretaris apa-apa. gitu. Misalnya kayak harus ready bantuin papa, kita mau acara harus ini gitu. Jadi begitu kayak aku ngerasa pasti Sekar juga nih, apalagi Sekar paling kecil ya, tapi di usia segini pasti kayak you put me anywhere, insya Allah aku bisa menempatkan Menempatkan diri diri, gitu. iya. Mungkin nggak yang gimana, tapi I know how to position myself. It's Itu true. luxury banget. Itu benar. Itu I know that about you, tapi apa aku pikir semuanya juga bisa digituin. Karena kita semua sama, We we're grew up the exposed same. to the same things. Let's talk about Mama. Karena Mama tokoh sentral juga loh, nggak ada papa, nggak ada Mama tuh, kemana-mana selalu. Sangat. What? Sampai sekarang. Apa yang kita nggak tahu, apa yang aku udah tahu banget berasanya, tapi pasti ada yang aku nggak tahu tentang Mama, yang fun fact Yang udah tahu banget apa? yang udah tahu banget, sangat peduli banget sama orang. Iya, Itu iya, udah iya, sangat itu. peduli banget. Terus itu dua-duanya sih, tapi Mama lah memang kelihatan mungkin karena lebih ibu kan. Terus dia benar-benar dia tuh bisa jadi istri politisi tuh nggak gampang loh. Wow, susah. Istri politisi itu nggak gampang, dan dengan terpaan yang dihadapin papa. Itu menurut aku tuh nggak gampang. Dan juga nge-raise 4 anak cewek, Bo, gitu loh, ngerti nggak lo? Jadi kayak menurut gue nih, wah nih orang nih hebat banget. Ibu Nina Tanjung, I love you. Beneran, tapi what don't we know? I love you, Mom. Apa sih Mama tuh apakah benar dia tuh kayak I feel like she's the glue that sticks everyone together. Iya. Banget. Soalnya Mama tuh dia tuh dia tuh selalu punya energi yang positif gitu. Yes. Bener-bener kadang kita udah kayak aduh Mam gitu, tapi dia masih bisa kayak enggak, kita harus ini dong, kita harus kayak gini, kamu harus intinya dia selalu encourage kita untuk kita tuh harus selalu positif, harus selalu sincere aja gitu. Kadang kita kan suka kayak aduh nggak enak sama gini, enggak, sincere aja. Kalau kamu sincere, orang tuh juga pasti oke kok gitu, orang tuh nggak bakal gimana gitu. Dan Mama tuh ya aku sih ngerasa Mama tuh yang ngebuat kita juga jadi sangat orangnya tuh jadi kayak sangat yang tadi Yana bilang ya, kemana-mana tuh kayak ya bisa aja gitu. Karena Mama tuh bener-bener orang paling chill, santai banget. Kadang kita yang kayak, Ma please jangan kayak nih ya, oke kayak gini. Car Free Day, dia tuh seneng banget. Oke, aku mau Car Free Day. Terus tiba-tiba dia kirim WhatsApp, hello, aku udah ada di kota tua. Mama kesana sama siapa? Aku sendiri aja gitu. Aku naik busway sendiri. Iya benar. Iya, dia tuh seneng banget kayak gitu. Toto pergi sendiri, terus naik busway, Udah di mana? terus tau udah di mana, terus nanti foto-foto sama siapa gitu kan, ini aku ketemu sini. Tapi emang itu contoh kecil, tapi that's how she is untuk semuanya. Maksudnya kayak kalau emang aku pengen, menurut aku itu baik dan ini sincere, ya I'm just gonna do it. Happy gitu. go lucky gitu ya tadi Mama. Iya, very positive. Terus juga ini ya energinya tuh sangat Vibe-nya tuh bagus aja. Bunda, Mama. Dan menurutku kayak she puts the
the sense of normalcy in us growing up. Yes. Padahal kita kan maksudnya papa kita juga tokoh sih, betul. That's the right way to put it. Iya kan, kayak kita kayak growing up ngerasa ya Kita kayak orang normal sih. Maksudnya gini, kalau orang mungkin pikir dulu anak menteri kalau apa gitu ya. Tapi Anak ketua DPR. anak ketua DPR apa-apa. But for your information, kayak kita SD, SMP gitu, kita tuh tahu kayak kalau pulang dari Menteng itu ke rumah itu naik Kopaja nomor 66. Oh iya. Ya. Sekolah kamu emang di mana? Di Menteng dulu SD-nya. Di Latuar Hari. Kita Iya. SD sama, terus dia di SMP 1. Apa aku naik busway, terus naik ojek, terus ada mama di mobil sebelahnya. Saya mau nanti aja. Kayak karena kebiasaan normalcy kita itu, maksudnya ya if you need to go then ya udah then find something. Just figure shit out gitu. I'm sorry, just figure things out. Kayak nggak harus tunggu dijemput atau apa gitu. Jadi cause I need to go here, ya udah ada apa Gojek, I will take Gojek atau apa gitu. Dan itu bukan kayak terpaksa loh Mbak, emang kayak gitu. Udah biasa aja. Bukan kayak saya harus membuat orang enggak how she is juga gitu. Tapi ke Sekar kayak gitu nggak? Kes kamu kan paling kecil. Aku mungkin bisa dibilang ada momen-momen yang mungkin bisa mendapatkan kayak privilege yang rada beda, tapi karena aku juga tumbuh dan berkembang melihat kakak-kakak aku seperti itu, jadi aku juga mengikuti itu gitu Mbak. Dan sampai saat ini pun mungkin kalau aku bilangnya mama itu memberikan pemahaman untuk kita tuh sederhana, humility ya. Humility. Jadi normal, I think normalcy is subject, like normal is subjective. Kayak kelas kamu aja turunan kan? Iya, kita semuanya bareng-bareng. Kayak dalam situasi apapun kita juga bisa memahami gitu Mbak, bahwa ada kelebihan, kekurangan, semua itu tuh grey. Jadi kita bisa, kalau buat aku pribadi, yang mungkin kakak juga setuju tuh, kita sangat bisa mengkontekstualisasi sesuatu yang pada akhirnya kita bisa memposisikan diri mungkin. Benar, the words that mom always use for all of us is, jadi orang itu jangan merasa bisa, tetapi harus bisa merasa. So, don't Bahasa Jawanya bahasa Jawa. Ojo rumongso iso, ming iso rumongso. Jadi jangan lo mentang-mentang lo pinter, lo kuat, atau lo bisa, if you have money or whatever, and then you think you can. Just because doesn't mean you can. But you need to be able to put yourself in a situation who is your counterpart gitu. Dan menyesuaikan Gitu. Kamu tuh di mana? Jadi itu ojo rumongso iso, meng iso rumongso in every single aspect, whether it's in our marriage, in our relationship with our husbands and with our partners, at work. And then, at school, and it's everywhere, whoever we're dealing with. Because for us juga at work, itu has its challenges. Iya. Walaupun kamu seorang anaknya Akbar Tanjung. Exactly. Itu big justru karena itu. I think a challenge in itself. And buat aku yang pernah bekerja di lingkungan BUMN, jadi pemerintahan gitu ya, justru menjadi anak seseorang itu menurut aku lebih beban. Because I think there's a double standards when you are somebody. It's when you're successful, it's because you're somebody's daughter, right? And when you fail, ada yang net gitu. There is, whether you like it or not, there's always somebody like that. Kita merasa gitu ya. Ya, kita merasa gitu. And when you fail, the people might also say, oh, you fail because ya you cuma anak pejabat aja gitu, because you don't say anything. Stereotyping gitu ya. Jadi it's bukan beban, tapi akhirnya menjadi merasa iso rumongso iso itu menjadi sangat penting, bahwa ya di sini kamu seorang karyawan. Nanti pada saat kamu bicara sama bosmu yang apa, tapi tiba-tiba bosmu ngajaknya, ini kemarin di Golkar sama ini kayak gimana, ya kamu juga harus bisa menempatkan diri sebagai yang tahu politik gitu, yang kayak gitu lah Mbak. Jadinya benar banget. Yang membuat kita itu semua tuh yang mama tuh itu yang hebat. Ya benar. Dan mama tuh yang kayak tadi Andini bilang, bukan cuma dia nge-glue kita semua, tapi dia nge-ground us. Yang kita juga banyak belajar dari mama papa ya. Mereka menurutku itu memiliki kemampuan self-restraint yang luar biasa. Bahwa
ya kita cukup aja gitu. Kita ini cukup, ini gitu ya. udah kita nggak berlebihan gitu. Ya memang kita memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus kita cukupi ya udah gitu. Sisanya kita berbagi atau apalagi kita semua, kami semua tuh sangat terekspos juga dengan kehidupan di luar kehidupan lingkungan kita sendiri, dengan Kak Fitri diajak kampanye mungkin, kayak sama aku sekolah di sekolah Katolik, kami di umur 14 sudah harus ke Amerika, jadi itu juga menjadi sesuatu yang membiasakan kita untuk bisa memposisikan dan memahami bahwa ya banyak hal-hal lain lah gitu yang di luar also kita juga gitu. karena gini kan, maksudnya kayak papa deh gitu ya. Papa tuh kan bisa banget, contoh simpelnya kayak papa ke kita nih, kita nemenin papa kawinan ya Din ya. Kawinan tuh kadang hari Minggu kan bisa 4. Oh iya, ini yang pertama umpamanya di JCC, di gedung yang bagus-bagus banget, terus nanti yang berikutnya itu bisa kayak di Bekasi, di dalam gang Dan disamperin. sampai pernah tuh ada sekali banjir gitu, jadi harus buka sepatu, gulung, tapi ya pakai jas, Ya, kita juga ikut gitu. Dan itu ya biasa aja gitu. Memang kita expose kepada dinamika itu, dan mama gitu ya kayak oke, iya dia ibu pejabat, dia ini, tapi kayak kalau dia ke Solo ya dia naik beca, dia ke pasar, papa pejabat and everything, tapi kalau dia pengen makan bakso pinggir jalan, dia makan bakso pinggir jalan, dia makan sate padang pinggir jalan. Bahkan dia lebih suka, dan dia malah seneng kan. Iya, suka juga. And growing up kayak dia punya facility, apapun dia punya luxury dari seorang pejabat, itu tidak pernah digunakan pada saat dia spending personal time with family. Never. Ladies, aku pengen ngomong tentang kalian. Okay. Kita udah dengar tentang your mom and your dad gitu, tapi I want to get to know more of you. Ada nggak momen as sisters? Kayaknya tuh kayak di kalian mikir nih berat banget. What was like susah banget yang kalian tuh rasakan gitu when like I don't know. Together gitu. Us together as sisters. I don't think we have one. In my view, I don't think so. Because we go through like different phases I mean, gitu kali ya. ada. Tapi sekarang. Tapi dia berat banget gitu. Kayak waktu kamu sakit. Iya. Was it difficult? Yes. Yes. I don't know like I don't know like the dynamics kan. Kalau waktu Fitri waktu itu tell me deh what happened. Oke, jadi I mean if you Iya, it's okay. Aku hamil anak ketiga, and then di kehamilan usia 7 bulan itu aku keracunan kehamilan, jadi aku harus dirawat, masuk ICU, harus completely nggak sadar. iya complete, akhirnya harus jadi dibuat nggak sadar karena harus pakai ventilator. Anakku harus kita harus operasi sesar kan ya, jadi bayinya harus diambil gitu, dilahirkan secara C-section pas baru masuk usia ke 32 minggu. Jadi mamahnya di ICU, bayinya juga di NICU gitu. Dan aku 10 hari di ICU, 4 hari nggak sadarkan diri ya. Jadi ya waktu 4 hari itu gimana? Nia tuh, kamu kan paling dekat. Ya supportive aja sih, benar-benar supporting aja. Not necessary. Yes, of course we're sad, but it's good, very positive to have her back. Gitu. Kalau Yakin you believe that she will be back. Yes. Dan kamu juga waktu itu gimana? What about you too? Aku lumayan, aku sad sih. Iya, you're more emotional, right? Kan dibanding Water sisters. signs. Kita water signs. Water signs. Enggak, tapi emang iya, aku sih waktu itu sad banget sih. Tapi ya kayak pokoknya aku mencoba untuk ya strong, berdoa. Terus papa mama juga strong banget. Jadi kita kayak ya oke deh gitu. Papa mama tuh doa orang tua banget. the best gitu. Jadi kayak aku kayak udahlah if we pray gitu pasti she'll get better gitu. Tapi for me it was stressful. It was stressful for you. Buat aku stressful. What did you learn from that experience? I learned that faith will generally get us through anything and everything. I was alone in the US. Kamu paling jauh. I was really far. I was just trying to text anyone and everyone and still be in the know. I was ready to go home just in case there was anything. But
even from afar, I could see that my parents especially and my sisters are all very faithful. And that made me also faithful. I mean, of course, there were stressors and frustration because I couldn't be there. I also felt like well, what am I supposed to do? But yeah, what I learned the most is faith will generally get us through anything and everything. And that things are not in your control. Yeah. That is one thing. Things are definitely not in your control. So stop trying to control. It's just gonna make you crazy. I know. Oke, aku udah minta izin sama Mia untuk sharing ini. I know your journey punya kanker payudara. Benar, tahunya dari 2000? Awal 2021, Februari ya Yan. Awal 2021. Ketika kamu tahu, siapa yang pertama kamu ceritain? Oh, my husband, of course. Kamu lagi Karena saya lagi sama suami saya pas itu ketahuan. Cuma yang langsung aku telepon duluan dia sih. Ya, nah. And then what was your response? Jadi emotion. nangis duluan. Iya. Tadi Mbak Nina nanya kayak what is the hardest mungkin for me itu ini sih gitu. Padahal juga she's like super look at her gitu. Kayak so positive gitu. Maksudnya bahkan sekarang lagi treatment and everything. Cuma progresnya juga baik banget. Tapi pada saat itu kayak sambar petir sih for me ya. Kayak waktu kami lagi di rumah pulang kantor terus kamu WA. Dinner yuk. Gitu. Dinner enggak tapi kamu bilang kayak I got cancer gitu. Oh iya. Terus kita ke Lequarti. Itu kayak, dude, who the hell had cancer? Kayak kita drink saya di Lequarti ya. That is her. That is her. Jadi kita kayak, iya kayak, ya udah gitu. Ya kita support. Buat Lequarti ya. Ya I mean, ya emang ya udah gitu. Yeah, I was so strong though. I think I was the one who's crying more. You were like I can't like cry there. Iya gitu. Aku nangis saya ke Kak Fitri. We both cried to each other. Jadi kamu dengernya dari Iya enggak. Kak Fitri nggak denger dari aku dong, dari kami. Dari aku. Okay. Then what was your response? Ini kan setelah kamu ada pregnancy scare itu. Iya, udah lewat, iya. Mau pegang tangan? Iya, kayak for a while tuh kayak things become dark gitu. Bener-bener. Buat itu yang aku rasain ya. Karena aku inget Mia nggak tahu karena di situ kayak ya itu yang tadi aku bilang kita kayak langsung switch gear. Aku sama Yana kayak langsung we have to be strong karena Mia needs positive energy. Gitu. Dia harus be surrounded with positive energy. Gitu. Jadi aku justru sama Yana gitu. Iya. Kayak ada seminggu tuh aku bisa tiba-tiba yang kayak Yan, aku bisa WhatsApp dia cuma Yan, aku nggak bisa berhenti nangis hari ini. Iya. Cannot stop crying. Juga ya Kak. Iya. Kita ada ya 2 minggu yang kita kayak Thanks for crying for me. what are we going to do gitu ya, what are we going to do, terus kita harus itu ya, kita selalu tahu mau ngapain tapi at that moment ada satu period yang benar-benar kayak dark aja gitu rasanya karena apa nih gitu, karena kan waktu itu juga diagnosa dokternya kita kaget banget ya. What was the diagnosis kalau kita boleh tahu? Diagnosnya pas ketahuan itu udah stage 4 cancer, metastasized to my liver, to my hip bone, so it was shocking sih. Are you serious? You have cancer? Well, I've already gone through a year of treatment, guys. Iya. Wow. But but yang I don't know, Scar, you wanna share your side first before? Sekarang you're here, udah di sini. And I live with her because when I found out about the cancer, it's right after I gave birth to my son, my second child. And it's customary for me, when I gave birth, I want to live with my mom. Like with a lot of people gitu. Jadi it's not as, segala macam. And then, so I live with her. Yeah, at least for me, I actually went to one of her doctor visits. Oh iya benar ya. It was kind of odd to be in a room where you hear semi bad news. I think the doctor said some things that Oh, I remember. And she shook us. we don't like her. Kenapa?
No, because I went through several doctors, yeah. right? So total I see 3 doctors. So I see this one first doctor, and then the other one is with Sekar. Now when I was see with Sekar tuh dokternya tuh udah bad vibe banget, kayak ini sih cancer gitu. Tapi belum kayak ada biopsy or anything. So it's not giving me any positive, vibe. Sekar was there. Yeah, I was there. So, I was angry. you were angry. I was more struck at disbelief, I guess. Yeah. I mean, like for me, my sisters are all like superheroes, and they're people who, for me, can't do any wrong. And then suddenly, like, there's this news that Mia is ill. I was at home with mom and dad, and just to also see them react to the news, that's also heartbreaking. Yeah. Siapa yang paling kaget gitu waktu itu? Papa, mama. They both. Both sih, iya. They both just like jaw drop Iya. in tears. And Iya, tapi kembali lagi aku kayak ngeliat papa ya, terutama kayak ya dia juga kan faithful banget, jadi kayak nah kita percaya sama Allah, kita berdoa sama Allah gitu. yeah. For me itu the exact words I wanna hear, karena kayak ya apalagi gitu, kayak apalagi yang bikin aku Betul. tenang gitu. Ini orang tua aku juga bilang kayak gitu, jadi Yes. ya udah aku ingat-ingat itu aja gitu. Tapi Iya. here's the thing about cancer treatment ya, kalian juga tahu lah, ibuku juga punya cancer. Aku tuh selalu ngerasa nggak linear gitu perjalanannya kan, selalu ada up and down-nya. And it's not berat untuk kamu, tapi juga berat untuk keluarga, pastilah gitu. Karena we love you gitu, right? That's just the basic of it gitu. Like aku mungkin juga yang aku pengen tahu, karena aku lagi ngerasain itu, how do you navigate? Naik turunnya tuh gimana? Karena it's tough, man. Seriously, it is really tough. Buat aku tuh karena melihat Nia kuat. Iya. Justru aku selalu bilang sama Yana kayak kaminya tuh kuat banget. Iya. Karena Nia amazing banget. Maksudnya dia banget. tuh bener bisa kayak ya udah aku ada cancer, aku harus kemo 18 kali. Yaudah kita jalanin aja. She was so mindful about it, so wise about it. Iya. Kayak aku jadi kayak ngerasa kayak iya ya, kita juga harus ada in that same energy Betul. space. Betul. Kalau buat Mianya sendiri apa? What is like the lesson learned dari experience? Wah, banyak banget sih. I think Satu episode sendiri. I think the lesson learned is just not for me, but I think it's for all of us as a family. Yeah. Because this happens during COVID. Yeah. So this is where you cannot run away. You just have to face things. You cannot go out to the mall, pengen lupain, pengen nonton bioskop. No, you just have to see each other face and go through with it. So I think number one, the lesson is actually it makes us a lot more stronger. So you think we have bond before? You think twice after this cancer. The bond is even more crazier. Even between my parents and us, and between them, each other as a partner, and us to our partner. The biggest lesson, I think, is to really just reprioritize. It's a great reminder, and for me, looking it back, I think cancer is one of the best things that could happen to me. I think so. I love you. To all of us. Yeah, that's true. To all of us. And like, there's no use thinking about things about tomorrow because you cannot control anything. You cannot control anything about tomorrow. Like, you can die tonight, you can die tomorrow morning. So, the lesson of the importance of being present. I love that. It's just that, and for me, I think I was, I maybe stressed, a lot of work, a lot of, idealism, punya cita-cita, mau ngejar karir gini. I mean, nowadays with social media and everything, pressure is even more harder, right? Yeah. People are more get more successful the younger they get. It's like Forbes under 30 or like whatever, and then achievementnya tuh kayak gila-gila banget dan segala macam. Dan terpampang ternyata kan. So obviously pasti itu buat tekanan, not just for me lah, everybody in this generation. So
itu benar-benar ngajarin aku untuk nomor satu ya to reprioritize sih, really know apa sih yang paling penting dalam hidup gitu. Kedua, to see things as is. Iya. Like, kamu susah nggak sih sekarang gitu? Kayak, is there a problem right now? No, ya sudah. Itu aja yang difokusin. Kenapa kita harus mikirin nanti? Mungkin dulu gue pikir, aduh anak gue bisa nggak ya sekolah di sini nanti gitu. Atau would I make enough money for whatever I want atau apa atau segala macam. Those worries yang selalu ada itu nggak penting banget sih. Jadi Like, meaningless ya. aduh Mbak, everything is just like so meaningless gitu kayak whatever gitu kan. Iya benar. Bener-bener ya nggak. Do you realize that you guys are very very lucky? Iya. Yes. The biggest lesson I learned itu adalah to always bersyukur. Karena I cannot imagine if I am somebody without a strong sisters, of a loving family, I cannot imagine. A loving and supporting husband, I cannot imagine. Punya pekerjaan yang memberikan medical benefits yang luar biasa, ya. Punya orang tua yang berkelebihan sehingga seandainya medical benefitsnya ada apa-apa, orang tua masih bisa bantuin saya. Dan punya orang tua yang banyak sekali temennya. Dimana kalau umpamanya ada apa-apa, insya Allah juga selalu ada yang ngebantuin. Jadi nggak ada habisnya aku bersyukur Mbak Andini. So I said, cancer is the best thing that could ever happen to me because it taught me just so many things. It makes me be ready for whatever life is gonna come through at me. And then in the middle of chemo, I got a long COVID. So aku kayak ngerasa tuh Kamu kena COVID juga? Iya, long COVID yang kayak aku lebaran di rumah sakit 14 hari nggak bisa kemana-mana, yang udah kayak orang gila gitu di dalam ruangan COVID kayak isolasi terus di rumah sakit isolasi itu serem banget kayak suara mesin kayak terus semua pakai APD kayak gitu kan terus kayak lemes. Jadi aku selalu yakin itu aja sih, banyak dan support dari temen itu aku take it as it is gitu loh Mbak. Kadang kan orang kayak you don't know what I'm going through gitu kalau ada kasih ya. Tapi aku ingat kayak ya Rama, Alan, Peshi gitu ya, my close friend, my help, my sisters juga, my spiritual journey. Ya udah Mi, you're just getting stronger nih, sebenarnya kamu lagi dites aja, kamu nanti makin kuat, you're gonna be a strong person, you're gonna face great things, jadi itu sih Mbak yang bikin aku fokus. So thank you Cancer. Thank you Cancer. Thank you Cancer. And nothing can beat your medicine but positivity. Yes. It's hard but you have to. Yes. Itu aja. Okay, now let's talk about happy stuff. Kita pengen tahu, dari berempat ini yang paling galak tuh siapa? Fitri. Udah quorum ya, udah pasti. Mungkin kan anak pertama sih Mbak, jadi kayak udah leader of the pack gitu. Yang paling gampang emo. Kayaknya aku deh. Yang Mimi deh sebenarnya. Mimi ya. Aku emo banget, kayak walaupun kelihatannya kayak kesannya strong gitu atau apa, tapi di antara ini bertiga aku paling menye, malu, menye, emo gitu. Yang paling rabo. Maksudnya suka beda sendiri aja. Karena beda generasi, selain beda generasi dan memang rebel. Termasuk beda politik nggak juga? Ya bisa dibilang Kan 2019 kan kamu kan beda kan? ada dinamika. Tahun 2019 ya aku lulus kuliah tahun 2018, kemudian memang sengaja diniatkan pulang ke Indonesia itu untuk bisa bergabung di tim kampanye pemilihan presiden pada tahun itu gitu. Dan kebetulan cocoknya sama yang di Prabowo Sandi pada saat itu. Dan kamu nge-hosting jadi protokolnya acara Jokowi di rumah. Betul, jadi itu sesuatu sekali, sebuah pengalaman yang aku rasa aku tidak akan bisa melalui itu dengan baik dan produktif kalau aku juga tidak belajar memposisikan diri seumur hidupku. Exactly, positioning. Ya, balik lagi itu. Yang paling domestic diva. Kami ya. Me?
Really? Enggak lah, Kamia. Masak, beberes. Oh my god, beberes Kamia. Iya. Beberes Mia. Kalau masak? Rumahnya homey gitu-gitu Kamia. Iya. Yana tapi juga jago masak. Yana jago masak banget. Suka banget masak. Kalian semua jago masak? Iya. Aku boleh ngakuin bahwa kita semua tiga. Maaf ya, Sat. Ini dia contoh perbedaan, contoh perbedaan. Kan kamu rebel, jadi kamu gak masak. Oh wow. Karena tinggal sendiri kali. Tinggal sendiri. Kalau jago hosting? Kayak semuanya deh. Semua. Iya sih, itu kayak turunan ya. Iya, Dari kayak mama papa Turunan ya. deh kayaknya, iya. Yang lucunya kayak ngelihat mungkin karena ngeliat mama papa ya, maksudnya mama yang sangat energi dengan visi dan sejarah dan dia punya banyak cita-cita dan segala macam, tapi dia juga memprioritaskan dirinya sebagai homemaker and housewife, and it also affects on us gitu. Dan at the end of the day kita semua memang punya cita-cita, kita perempuan kuat, kita pengen punya karir masing-masing, tapi at the end of the day we are nothing without our family. Jadi without our partners gitu. Jadi dia di kantor kerja keras, crazy, sometimes go out drinking and everything and bla bla bla. Tapi tetap di rumah we're also a homemaker, masak. Rumah harus enak ya. Siapa yang karir banget aja, kerja banget gitu? Semuanya deh, Mbak. Semuanya sih, kayaknya ini sih semuanya. Semuanya deh. Semuanya. Kayak semuanya deh. Siapa yang most likely go into politics? Semuanya. Semua. Kamu juga? Most likely kan bisa. Semuanya punya ini ke politik. Kansnya masing-masing. Siapa yang paling sering didorong oleh papa? Kamu harus masuk Golkar. Pokoknya kamu harus. Kayaknya semuanya but me. Udah, tapi mungkin Kak Fitri dulu ya. Kak Fitri. Iya, kamu udah di bawah. Dan dia juga sudah masuk. Dia sudah masuk. Kamu berarti di apa posisinya? Aku sekarang di bidang pendidikan Di Partai di Golkar. Partai Golkar. Pusat. Iya, Oke. pusat. Kalau yang lainnya gimana? Ya semuanya sih jujur aja as a biggest sister ya mereka nanti juga pasti akan masuk. Mewakili semuanya ya. Jawabnya ya. Sebenarnya antara ini iya takut atau enggak gimana tapi ya udahlah gitu karena aku udah nyemplung. Oke sabar Ya tunggu kan, waktunya secara nanti tidak langsung kayak di juga. ormas pendiri terus kayak di sayap ya udah Iya kan. benar. Yang lucunya sih kayak growing up, our parents never encourage us to be a politician, to get into the world. Tapi they always encourage us to do the best at whatever you want to do. Iya. Gitu. Jadi kita nggak pernah juga ngelihat ke karir politik ya karena juga itu nggak pernah di encourage, and then it's just like it's just so tough lah. Let's just make it a dinner talk gitu kan. Gitu kita harus itu. Tapi memang karena udah itu in our blood, like if you want to make a change, a big change, you can only do it through policy. Okay, now and actually I think I want to end up with that change. Kalau you have the opportunity, kalian masing-masing perorangan punya kesempatan untuk berkontribusi at the very least terhadap perubahan. What kind of perubahan yang kalian pengen contribute? Really big question. On what scale? Anything like in small worlds, like aku nggak bilang ke dunia, no, in your own small little worlds, gitu. What kind of like contribution yang kayaknya gue pengen deh, gue bisa ini, gitu loh, you know? Alright, loaded. I don't know. I guess for me, I've always been really passionate about the issue of literacy. So that's something I'm doing currently with my organization. It's called Kisah Kasih. So hopefully that will bring some sort of change. Yeah. But in my local, like in a small sense, I guess I would like for a lot more people to instill within themselves a sense of kind of like possibility that Yeah. you know it's okay. Percaya akan ada kesempatan. Yeah, faith, hope, but also that there might be something else, like something more Yeah. or something different. Maybe that's why I'm a rebel. Yeah. But at the same time, it's also important that we take a step back and assess the possibilities and how it fits with where we are right now. But I would like for people to be more just open to what's new, what maybe is different. What about you, Yan? Aku ya karena emang aku passionate ya sama isu sustainability kembali lagi.
ya aku cuma bisa berharap ya kita Indonesia tetap kita tetap berkembang gitu, kita punya banyak opportunity, tapi doing so yang tetap memikirkan ya people and the planet gitu, dan itu bisa dari hal yang paling besar sampai hal paling kecil, dan doing so in our own way, karena banyak narasi ini menurut aku didictate dari negara-negara yang sudah sangat maju, yang contextualization dengan kayak keadaan Indonesia sekarang tuh sangat jarang gitu, atau bahkan nggak ada gitu. Jadi aku selalu bilang kayak, wah kita ngomong di di negara mana bagus di atas gunung salju atau di ruangan dingin, talking about Indonesia blessed with vast natural resources, tapi juga kita punya challenge kemiskinan misalnya gitu. Itu gimana tuh building that together dengan isu climate gitu. Itu bagi aku kayak itu harus ada yang bisa find that niche gitu, yang nggak harus kayak kita ngikutin gimana yang katanya harus atau teoretik, tapi ya find what works for us. Dan itu pasti bisa. Itu gitu. kontribusi kamu tuh, Yan. Iya, kayak aku kepengennya calon menteri lingkungan hidup kita. Calon menteri lingkungan hidup, halo. Itu harus kan. Yes, Kalau kan kayak Setuju ya, banget. finding our own ways gitu. Baru Mbak Yumi. Kalau aku, if I can make any change gitu kayak di Indonesia gitu, what I want the most itu more honest to our own history. Yes, itu yes. aku setuju banget. What I really And get want. to know our history. Get to know our history. Yes, And I think kayak aku bisa ngomong kayak gini, mungkin we are privileged, we went to school abroad, yang flow of information itu kayak sangat gampang cari. Jadi kalau memang kamu kepengen tahu, easier to find gitu. Kalau di sini kan agak jarang, but I guess now with digital information juga banyak. Tapi yang paling penting itu kayak kalau kita honest with our history, we can put things into more, in a bigger picture gitu loh, kayak contextualize thing gitu. Berpikir kritis juga Iya, gitu berpikir loh. kritis gitu loh. Nggak cuma komen ngerah gitu kayak, oh nggak suka banget kayak gitu tuh jelek. Terus kayak dari mana, apa? Kamu tahu nggak sih kenapa ini tuh dulu begini gitu? Like if you know, you wouldn't be so judgmental about it, or you wouldn't be so Bagus. opinionated about it gitu. And itu kesemuanya termasuk ke dalam hal kecil. Yes. To your friends, Okay. to your mom, Yes. to your sister, to your parents, when you're so angry about something, hey, learn about their history. Maybe Yeah. you Have a get- discussion. gitu. Luar Mbak Yu. 30 second kalau dari kamu. Buat aku adalah tentu membuat pendidikan Indonesia lebih baik dengan memajukan guru-gurunya. Karena aku S1 latar belakang pendidikan, lulus S1 kerja jadi guru, lalu dari asisten guru, jadi kepala sekolah, jadi pemimpin sekolah, sekarang di yayasan yang memiliki beberapa sekolah. True to my passion, aku benar-benar pengen memajukan guru-guru kita, karena for a very cliche reasoning ya, kalau guru-gurunya nggak pinter, gimana murid-muridnya bisa pinter? Kalau muridnya nggak pinter, gimana masa depan bangsa kita? Jadi, yes, aku di sini untuk gimana supaya guru-guru lebih hebat. Pendidikan, kebudayaan, sustainability, and possibilities. Literacy. Literacy. Kayaknya cocok ya sebenarnya kalau udah harusnya tuh memimpin gitu loh, ikut parpol gitu. Ya nggak sih, harusnya tuh udah harus ikut sih sebenarnya. Gila deh. Pokoknya we just wait and see deh kalau gitu perjalanan kalian. Tanjung Sisters, thank you so much. Thank you. Aku terhormat sekali. Thank you so much. Amazing. Thank you. Thank See you. soon. Bye. This show is produced by Golden Talks and Summertime Studios. Terima kasih banyak sudah menonton atau buat kalian yang mendengarkan episode ini di podcast. Kalau kalian suka, dan mudah-mudahan kalian suka ya episode ini, please like and subscribe untuk ikutin lebih banyak lagi obrolan yang berfaedah. Bantuin untuk share juga ya. Semoga makin banyak yang terbuka hati dan pikirannya.